Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi geografi. Salah satu bab yang ada di dalam geografi itu berkenaan dengan air dan siklus air. Saya mengacu kepada modul yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertema udara dan air dan sumber kehidupan. Modul ini ditulis oleh Dr. Andes Kustopo, MPD, dan sebagai pengantar itu Bapak Direktur Jenderal Haris Iskandar. Saya akan membahas sebuah materi yang paling sering kali keluar di ujian, yaitu tentang siklus hidrologi. Nah, di sini ada gambar yang menggambarkan tentang siklus hidrologi. Paling umum sering ditanyakan bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, dalam siklus hidrologi itu ada beberapa proses. Yang pertama adalah proses evaporasi. Proses evaporasi itu adalah proses menguapnya air laut, kemudian berkumpul di udara, gitu. Nah, di sini proses evaporasi yaitu air di permukaan bumi, baik di daratan maupun di laut, yang terkena panas sinar matahari mengalami penguapan. Selain itu, tumbuh-tumbuhan juga ikut mengeluarkan penguapan yang disebut dengan transpirasi. Proses semuanya itu disebut dengan evaporasi. Ya. Jadi karena terkena sinar panas matahari, air yang berada di laut maupun yang ada di tumbuhan itu akan menguap ya karena panasnya sinar matahari, dan ini adalah proses evaporasi. Kemudian ada proses yang lain yaitu disebut dengan proses kondensasi. Apa itu proses kondensasi? Yaitu uap air naik ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi dan akan mengalami pendinginan sehingga terjadi perubahan wujud menjadi embun. Nah, titik-titik air, salju, atau es. Nah, kumpulan embun, titik-titik air, salju, dan es merupakan bahan pembentuk kabut dan awan. Ya, jadi itulah yang disebut sebagai proses kondensasi. Nah, ini proses kondensasi. Jadi air yang tadinya panas kemudian menguap menjadi awan, kemudian terbawa angin, terbawa ke arah atau daerah yang lebih dingin. Ya, sehingga di sini akan terbentuk embun. Nah, ini proses kondensasi. Kemudian ada proses yang berikutnya, yaitu proses presipitasi. Apa itu proses presipitasi? Yaitu proses terjadinya hujan. Jadi ketika air-air salju dan es di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat, mereka akan turun menjadi hujan. Dan presipitasi pada pembentukan hujan, salju, dan hujan es berasal dari kumpulan awan. Jadi di sini ada proses hujan. Ya, jadi kalau paling sering ditanyakan di ujian itu adalah Anda harus mampu bercerita tentang bahwa air laut mengalami pemanasan, kemudian ia menguap, ya, kemudian membentuk awan, kemudian tertiup awan itu ke kawasan yang lebih dingin, kemudian butiran-butiran awan itu semakin berat dan turunlah hujan. Nah, kemudian hujan mengalir ke sungai-sungai, airnya kemudian ke danau, akhirnya kembali lagi ke laut. Tetapi ada juga yang terserap ke bagian tanah. Nah, ada lagi yang berikutnya yaitu proses infiltrasi yang barusan saya ceritakan. Apa itu infiltrasi? Proses masuknya air permukaan ke dalam lapisan batuan. Ya, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, kemudian meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan. Nah, jadi di samping ada yang mengalir ke sungai, ke danau, lalu kembali lagi ke laut, tetapi ada juga yang mengalami infiltrasi, masuk ke dalam bebatuan. Ya, kemudian nanti tentunya akan kembali lagi ke laut. Nah, itu yang disebut dengan proses infiltrasi.
Nah, terakhir itu ada yang disebut dengan runoff. Apa itu runoff? Yaitu permukaan sungai atau danau maupun air di dalam tanah yang mengalir keluar sebagai sumber mata air. Ya, kemudian akhirnya mengalir kembali ke laut. Nah, di sini ada yang disebut sebagai runoff. Ya, runoff yang akhirnya dia akan kembali lagi ke laut. Nah, siklus hidrologi ini ada 3 macam. Ada yang disebut dengan siklus pendek, kemudian ada yang disebut dengan siklus sedang, ada yang disebut dengan siklus panjang. Nah, makanya di sini ada 3 tuh. Ada siklus pendek, kemudian ada siklus sedang sampai di sini. Ya, kalau siklus pendek setelah menguap, kemudian menjadi awan-awan berat, maka turun lagi hujan. Nah, kalau siklus sedang berarti dia sempat tertiup awan itu berpindah ke kawasan yang lebih tinggi, kemudian turun lagi hujan. Tetapi kalau siklus panjang, wah dia masuk ke kawasan yang paling tinggi di sini. Nah, jadi perbedaannya kalau siklus pendek itu air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi, ya, kemudian uap air membentuk awan, kemudian terjadi hujan dan kembali lagi ke laut. Selesai, itu siklus pendek. Ya. Kalau sekiranya dia masuk ke dalam kategori siklus sedang, air laut menguap, terjadi kondensasi, kemudian uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan, kemudian hujan turun di daratan, menjadi air darat melalui sungai, ada yang masuk ke danau, kemudian menuju ke laut lagi. Itu siklus sedang. Tapi kalau siklus panjang, itu air lautnya menguap, terjadi kondensasi, uap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan hingga ke pegunungan yang tinggi. Ya, jadi dia masuk ke pegunungan yang tinggi di sini. Ya, hingga ke pegunungan yang tinggi, jatuh sebagai salju berbentuk gletser. Kemudian airnya mengalir ke sungai, ada yang melalui danau, ada yang pula masuk ke dalam lapisan tanah menjadi air tanah. Selanjutnya kembali ke laut. Ya, jadi bedanya kalau misalkan siklus pendek, pokoknya dia menguap jadi hujan. Kalau siklus sedang, dia sempat terbawa ke kawasan yang lebih tinggi. Kemudian kalau siklus panjang, dia masuk ke kawasan yang paling tinggi, kemudian bahkan menjadi salju, terbentuk gletser. Ya, nah itulah siklus hidrologi. Baik. Nah, perairan itu ada yang disebut dengan perairan darat, nah, kemudian ada yang di laut. Nah, yang masuk ke dalam kategori air tanah di darat itu yang berada di kawasan ini. Apa saja? Yang pertama, air yang berupa sungai, kemudian air yang terkumpul di danau, atau air yang melalui infiltrasi masuk ke dalam bebatuan, kemudian tanah yang ada di bagian bawah. Nah, itu kategorinya. Nah, kemudian macam-macam air perairan darat tadi. Yang pertama adalah air tanah atau groundwater. Ya, air tanah adalah massa air yang ada di bawah permukaan tanah. Wujudnya adalah air yang tersimpan di dalam lapisan tanah. Nah, pokoknya 98% dan semua air di daratan tersembunyi di bawah permukaan tanah. Ya, terlihat ada hanya 2% ya yang masuk ke dalam kategori air sungai, danau, atau reservoir. Berarti 98% itu tersembunyi di dalam tanah. Ya. Setengah dari 2% itu disimpan di reservoir buatan. Ya, jadi ada reservoir buatan untuk pengairan untuk kawasan tertentu. Misalkan untuk kota tertentu, pemerintah membangun reservoir buatan. Nah, sebagian besar penduduk terutama tinggal di perkotaan itu biasanya memanfaatkan air tanah untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh sumur galian di mana airnya itu bersumber dari air tanah. Nah, jadi air tanah ini berasal dari mana? Air tanah ini berasal dari air hujan yang meresap melalui berbagai media perasapan, yaitu bisa jadi pori-pori tanah, bisa juga retakan-retakan, lapisan tanah akibat kekeringan dan musim kemarau. Atau bisa juga masuk dari rongga-rongga yang digali atau dibuat oleh binatang-binatang tertentu. Ya. Nah, ini ada beberapa sebab. Kemudian yang kedua, macam-macam perairan darat yang kedua. Ya, ada yang disebut dengan sungai. Nah, ini sungai.
Jadi sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir. Nah, sifat yang dimaksud adalah sebagai bagian dari permukaan bumi yang paling rendah bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Nah, sungai itu ada beberapa jenis. Ada yang pertama adalah sungai konsekuen. Ya, apa itu sungai konsekuen? Sungai konsekuen yaitu sungai yang alirannya searah dengan lerengnya. Ya. Kemudian ada juga sungai subsekuen, yaitu anak sungai yang arah alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen. Ya, jadi kalau misalkan sungai konsekuen itu searah. Nah, contohnya ini nih, Kak, sungai konsekuen. Dia searah dengan lereng. Nah, ini lereng, lereng, lereng. Nah, dia searah ini. Ini sungai konsekuen. Kalau sungai subsekuen berarti arah alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen. Nah, kalau di sini kan sungai konsekuen. Nah, dia tegak lurus ke sini. Nah, itu yang namanya sungai subsekuen. Kemudian ada sungai obsekuen. Ya. Sungai obsekuen seperti ini. Yaitu anak sungai dari sungai subsekuen yang arahnya berlawanan dengan induk sungai konsekuen. Jadi kalau misalkan arah air itu dari dataran tinggi ke dataran rendah ke bawah, nah ternyata di sini nih alirannya itu ke atas gitu. Ya, ternyata di sini ada kawasan yang jauh lebih rendah. Nah, itu yang namanya sungai obsekuen. Kemudian ada yang disebut dengan sungai resekuen. Di sini sungai resekuen. Apa itu? Sungai yang arahnya sejajar dengan induk sungai konsekuen. Nah, ini kan sungai konsekuennya arahnya ke bawah nih. Nah, kemudian ada subsekuen yang 90 derajat. Nah, bagian dari subsekuen ini ada juga yang mengalir searah dengan sungai konsekuen. Nah, ini yang disebut dengan sungai resekuen. Oke. Nah, kita lihat berdasarkan sumber airnya, sungai itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sungai hujan, yaitu sungai yang airnya berasal dari air hujan. Termasuk kebanyakan sungai-sungai di Indonesia kayak gitu. Kemudian ada yang disebut dengan sungai gletser, yaitu sungai yang aliran airnya berasal dari es yang mencair. Biasanya ini terjadi di kawasan yang beriklim dingin atau bersalju. Kemudian yang berikutnya adalah sungai campuran, yaitu sungai yang airnya berasal dari air hujan atau juga berasal dari air gletser, es mencair. Nah, kalau di Indonesia itu ada di Sungai Membramo dan Sungai Digul di Irian Jaya, karena di Irian Jaya itu juga ada pegunungan yang turun salju di sana. Nah, kemudian menurut kondisi airnya sepanjang tahun, sungai dibedakan menjadi beberapa bagian. Ada sungai episodik, artinya sungai yang alirannya tetap sepanjang tahun seperti itu. Kemudian ada juga sungai periodik, sungai yang masa airnya tidak tetap sepanjang tahun. Ya, kadang tinggi, kadang rendah. Biasanya pada waktu datangnya musim hujan, airnya meluap. Tetapi pada waktu musim kemarau, airnya jadi mengering. Nah, ini namanya sungai periodik. Jadi tidak konsekuen ya. Gitu. Kemudian berikutnya yang masuk ke dalam kategori macam-macam perairan darat. Tadi yang pertama adalah air tanah atau groundwater. Kemudian yang kedua itu adalah sungai. Yang ketiga itu adalah danau. Nah, danau apa? Danau itu adalah suatu cekungan di permukaan bumi yang digenangi air dalam jumlah yang relatif banyak. Nah, air danau itu berasal dari banyak sumber. Bisa juga dari sungai, kemudian bisa juga dari air tanah, dari dalam permukaan tanah, atau juga berasal dari air hujan. Ya. Pengaliran air danau dapat terjadi karena ada penguapan, perembesan ke dalam tanah, dan pengaliran air melalui sungai. Nah, berdasarkan proses terjadinya, danau dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Nah, di sini ada beberapa jenis danau. Yang pertama adalah danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk karena proses tektonik. Ya, contohnya adalah Danau Tempe, Danau Poso, Danau Singkarak, dan Danau Maninjau. Ini proses tektonik. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya danau vulkanik, danau yang terbentuk di kawah bekas letusan gunung berapi. Ya, kalau di Indonesia itu ada Danau Grati, Danau Kelimutu di Flores, kemudian Danau Toba. Yang jadi dulunya itu dia itu adalah kawah bekas letusan gunung berapi.
Kemudian ada danau Kars atau Dolina. Adalah danau yang terjadi di daerah kapur sebagai proses pelarutan batu kapur sehingga membuat cekungan. Ya. Danau Kars ini dikenal sebagai Dolina. Contoh danau kapur di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu contoh danau Kars. Berikutnya adalah danau glasial. Ya, danau yang terjadi karena erosi glasial pada zaman es. Contohnya adalah Danau Michigan, Danau Superior, Danau Ontario, semuanya dapat perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian ada yang danau bendungan, ya danau yang memang sengaja dibuat untuk membendung aliran sungai karena terbentuknya aliran sungai oleh lava. Nah, contoh misalkan di Indonesia itu Danau Laut Tawar di Aceh atau Danau Tondano di Sulawesi Utara. Kemudian berikutnya adalah danau buatan. Jenis danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya untuk kepentingan irigasi atau pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia banyak ya, ada Waduk Sigura-gura, ada Waduk Jatiluhur, ada Karangkretes Jawa Timur, ada Waduk Riam Kanan, Bendungan Riam Kanan, ada Waduk Gajah Mungkur, ada Bendungan Batu Jai, ada Bendungan Bili-Bili di Sulawesi Selatan. Nah, itu yang disebut dengan danau buatan. Nah, ini adalah beberapa contoh bendungan. Ya, sebagian besar bendungan ini biasanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Bisa juga untuk irigasi, untuk pengairan pertanian. Nah, ini contoh bentuk bendungan ya di beberapa kawasan. Ya. Kayak misalkan di sini ada bentuk bendungan Glen Canyon Dam, kemudian di sini ada bendungan Tarbela, ya bentuknya seperti ini. Kemudian ada Ataturk Dam, ya, dan masih banyak lagi contoh bendungan yang lain. Oke, nah berikutnya adalah perairan darat, ya, yang berikutnya adalah rawa. Ya, rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Nah, biasanya rawa ini selalu digenangi air karena kekurangan saluran. Karena apa? Karena letaknya yang rendah. Nah, rawa itu bisa jadi bisa bersifat sepanjang masa atau waktu, atau bisa jadi hanya sementara. Ya. Nah, genangan air yang ada di rawa itu adalah disebabkan oleh kondisi pembuangan atau drainase yang buruk. Rawa bisa juga merupakan suatu cekungan yang menampung luapan air di sekitarnya. Nah, kemudian kita bisa menganalisa untuk apa sih manfaat air darat yang ada, baik dalam bentuk sungai, bendungan, kemudian rawa-rawa. Yang pertama biasanya dia sebagai sarana untuk irigasi atau pengairan lahan pertanian. Yang kedua tadi saya sudah jelaskan untuk pembangkit listrik tenaga air. Ya, kemudian bendungan ini sebagai sumber penghasil bahan makanan, yaitu tempat budidaya ikan, dia bisa beternak ikan di situ. Kemudian dan bisa juga mudah untuk digunakan masyarakat, air yang disalurkan ke irigasi. Ya. Kemudian bisa juga untuk sarana transportasi untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. Tentunya ini dengan transportasi air. Kemudian keperluan domestik bagi masyarakat, ya, dari masyarakat yang membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari bisa diambil dari situ. Juga pemenuhan kebutuhan industri, ya biasanya sumber kebutuhan air untuk pabrik, misalkan barang untuk pencucian logam, emas, perak, timah, serta pemenuhan kebutuhan pabrik lainnya. Dan yang terakhir itu adalah sarana untuk rekreasi. Biasanya orang suka pergi ke danau untuk rekreasi, ya, atau juga untuk olahraga sungai atau olahraga danau seperti kano. Nah, jadi secara umum danau itu bermanfaat banyak ya, baik untuk mata pencaharian. Nah, misalkan ini adalah contoh manfaat air
di pendaratan. Ya bisa untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bercocok tanam, atau bahkan untuk prestasi untuk olahraga air. Ya. Nah kemudian selain manfaat di atas, ada juga manfaat untuk pemenuhan kebutuhan hidup ya yang tadi. Nah berikutnya itu adalah rawa ya tadi rawa. Oke, jadi rawa itu adalah genangan air secara alamiah yang terjadi akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus ya. Nah, tadi saya udah menggambarkan tentang manfaat dari air tersebut. Nah, kemudian perairan di Indonesia itu tersebar ya. Kalau sekiranya persebaran sungai dan air ini kalau di Sumatera misalkan yang terkenal itu kan ada Danau Toba ya. Di sana juga ada Danau Singkarak terkenal, ada Danau Maninjau yaitu di Sumatera. Kemudian di Jawa itu ada danau atau Situ Bagendit di Garut. Ya. Nah, kalau sungai banyak ya di Pulau Jawa itu ada Sungai Citarum, ada sungai yang di Jakarta itu Sungai Ciliwung, kemudian di Solo ada Sungai Brantas, kemudian ada Bengawan Solo, kemudian ada Sungai Brantas. Nah, di Kalimantan ini banyak sekali sungai-sungai besar seperti Sungai Barito, Kapuas, Kahayan, Mahakam, Riam itu besar. Ya. Kemudian di Sulawesi itu juga ada Sungai Lalindu, ya ada Sungai Matarombeo, kemudian ada juga danau Limboto, Danau Lindu, Lino, Mahalona, Malintang, Matano. Kemudian di Papua ini ya ada danau. Kemudian di Bali, nah, di Bali yang terkenal itu adalah Danau Batur, ya. Kemudian berikutnya di Nusa Tenggara itu danau yang terkenal itu adalah Danau Kalimutu. Kemudian Danau Segara Anak dan Tambora. Kemudian di Maluku. Nah, di Maluku ini ada Danau Tolire. Kemudian sungainya itu ada Sungai Castelo, ada Sungai Mari, Krubu, Masiulang, Ruate, dan Sarafo. Ini di Maluku. Nah, pemanfaatan air itu perlu penjelasan khusus ya tentang bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan sumber daya air. Nah, pemanfaatan air yang pertama itu adalah pemanfaatan air tanah. Ya, oke, air tanah digunakan untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi selain itu juga ada pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS. Ya, kemudian air itu kalau tidak ada memang akan menimbulkan masalah di masyarakat. Tetapi kalau misalkan debitnya itu besar juga akan menimbulkan masalah banjir. Nah, otomatis kita harus tahu nih upaya untuk mengurangi resiko banjir. Ya, kenapa? Karena itu merupakan bencana alam yang paling sering dialami oleh negara kita, yaitu bencana alam banjir. Nah, ini contohnya seperti ini. Aliran hujan, kenapa banjir itu terjadi? Karena kapasitas alirannya itu jauh lebih banyak daripada kemampuan tanah untuk mencerap air tersebut. Ya. Ini ada contoh aliran hujan di tanah gundul, ya, menyebabkan seperti ini. Nah, kemudian banyak juga bangunan di bantaran sungai. Nah, bangunan-bangunan seperti ini itu juga berpotensi untuk menimbulkan terjadinya banjir. Ya. Nah, bahkan banyak kerugian yang bisa kita dapat karena banjir itu. Yang pertama menimbulkan korban jiwa, baik yang meninggal ataupun hanyut maupun luka-luka karena banjir. Kedua, hilang atau rusaknya bangunan ya karena tergerus oleh air tersebut. Yang ketiga, munculnya wabah penyakit seperti kulit, diare, muntaber. Nah, itu juga biasanya terjadi pada saat terjadinya banjir. Nah, upaya untuk mengantisipasi banjir itu perlu kita ketahui apa saja sih? Yang pertama, melakukan penghijauan dan lahan-lahan yang gundul, terutama di daerah yang memiliki ketinggian seperti gunung, ya air sungai, daerah aliran sungai. Nah, itu kita tanami pohon sebanyak-banyaknya. Kemudian saluran-saluran yang kecil itu kita perbesar. Ya, daya tampung air hujan dan sungai. Makanya Anda kalau ingin mencari komplek perumahan, lihat
drainasenya. Kalau drainasenya cukup besar, Anda bisa di situ. Tapi ada juga perumahan yang drainasenya itu sangat kecil. Ya, cek aja pokoknya kalau jalannya rusak, itu berarti sering terjadi banjir gitu. Nah, kalau Anda pindah ke satu kawasan yang sering terjadi banjir, ya sayang juga. Ya, alat-alat elektronik atau furniture Anda pasti akan mengalami kerusakan. Kemudian untuk mengantisipasinya adalah membentuk bendungan atau waduk sebagai penampungan air, atau membentuk sumur resapan oleh penduduk agar air hujan dapat ditampung seperti yang dilakukan di DKI Jakarta. Ya, banyak dibuat sumber-sumber resapan sehingga banjirnya bisa terkontrol. Kemudian kita ngasih tuh penyuluhan masyarakat. Kenapa? Karena banyak juga penyebab banjir itu karena menumpuknya sampah di daerah aliran sungai. Kenapa? Karena masyarakat terbiasa membuang sampah ke sungai. Ya, itu juga kebiasaan yang sangat buruk. Ya. Kemudian gimana caranya kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa nggak boleh loh ya kita buang sampah ke sungai. Ya, karena kalau menumpuk otomatis akan menimbulkan terjadinya banjir. Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau ya sebagai tempat peresapan air. Yang menarik itu di Hong Kong, ruang terbuka hijaunya itu bisa mencapai 70%. Jadi kawasan yang ada bangunannya itu hanya 30%, tapi 70% itu adalah ruang terbuka hijau, konservasi alam. Nah, baik. Inilah bab yang terkait berkenaan dengan aliran air atau berkenaan dengan hidrologi. Ya, semoga bermanfaat untuk menambah khasanah Anda tentang geografi.